Penjara Changi di Singapura dikenal oleh netizen sebagai kandang anjing dunia tahanan. Narapidana ditahan di ruang sempit seluas 6 meter persegi. Satu kamar tidur dan satu kamar mandi yang hanya dipisahkan oleh setengah dinding. Kecuali jendela berjeruji, toilet jongkok, dan pancuran. Tidak ada lagi yang ditemukan di ruangan itu. Bahkan tidak ada tempat tidur. Hanya 4 dinding standar. Pintu sel memiliki 3 bukaan, yang juga merupakan bukaan terbesar dan area pengamatan polisi. Setiap gerakan tahanan dapat dilihat secara sekilas. Celah di tengah, tempat para tahanan diborgol sebelum keluar. Pembukaan di ujung adalah area kepala. Setiap makan, tahanan harus berbaring di tanah seperti anjing untuk menerima makanan. Pengawasan 360 derajat di penjara. Setiap kamar standar dengan 2 kamera. Dan dengan penglihatan malam inframerah. Baik pada siang hari, atau pada malam hari. Lampu dimatikan atau lampu tidak dimatikan. Narapidana tidak memiliki hak atas privasi. Tidak ada AC atau kipas angin di dalam kamar. Terutama di musim panas. Suhu ruangan bisa naik hingga lebih dari 35 derajat. Lembab dan panas di dalamnya. Bersama dengan aroma yang berasal dari toilet jongkok. Sangat tidak nyaman. Semua kebutuhan sehari-hari para tahanan disediakan oleh penjara. Konfigurasi terpadu. Untuk mencegah mereka menyimpan barang selundupan. Kotak pasta gigi, cangkir, ember dan kotak sabun semuanya memiliki desain transparan. Selain itu, alat seperti sikat gigi dan sendok nasi juga dibuat lebih pendek dan lebih lembut. Pada dasarnya untuk menekan gagasan senjata buatan para tahanan. Penjara tidak menyediakan bantal dan tempat tidur. Hanya 2 selimut tipis dan tikar jerami kasar yang bisa digunakan untuk tidur. Tidur di lantai. Hari-hari berlalu, hari-hari baik berlalu dengan baik. Sipir penjara memiliki persyaratan ketat untuk perabotan di dalam sel. Manual yang dipasang di pintu ini adalah 90 peraturan. Misalnya, tidak lebih dari 3 kait di dinding. Kebutuhan sehari-hari perlu diatur dengan tertib. Tidak ada coretan di dinding. Celah di jeruji pintu diisi dengan barang-barang, perilaku poin harian terkait dengan poin. Dan mengikat perangkat dan sistem seluler di tangan sipir. Jika mereka di bawah skor tertentu mereka akan berpuasa. Hukumannya berupa penahanan atau perpanjangan hukuman. Ruang detensi akan menyalakan lampu secara bersamaan. Narapidana dibangunkan dengan musik yang penuh gairah. Mereka memiliki 1,5 jam waktu untuk mandi, toilet dan membersihkan diri sebagai mata pelajaran wajib setiap hari. Penjara memiliki persyaratan kebersihan yang tinggi. Sehingga selain membersihkan diri, narapidana juga menggunakan handuk untuk menggosok lantai dan dinding dengan sabun. Bahkan pelat stainless steel di lubang jongkok harus bersih mengkilap. Pukul 7.30 adalah waktu bagi mereka untuk check-in setiap pagi. Sipir akan memeriksa keamanan tahanan melalui gerbang pengamatan di atas pintu. Setelah mengkonfirmasi, sipir memberi si tahanan pisau cukur. Tetapi akan kembali dalam 10 menit untuk mengambilnya kembali. Setelah pemeriksaan pagi, ketika tiba waktunya untuk sarapan para narapidana, sipir akan membuka lubang atas di bawah untuk memberikan makanan kepada mereka satu persatu. Narapidana akan berbaring di tanah dan menggelengkan kepalanya. Alhasil, sarapan mulai bisa dinikmati. Sarapan sangat kaya. 4 potong roti cukup. Secangkir kopi untuk menyegarkan semangat. Berbicara soal makanan dan minuman. Para narapidana di penjara ini hampir membalikkan persepsi aku tentang penjara, yang sebagai salah satu penjara paling kejam di Singapura. Meskipun penjara ini diatur secara ketat, namun diterima dengan baik dalam makanan para narapidana. Penjara memiliki dapur sendiri untuk narapidana. Luasnya lebih dari 1.800 meter persegi. Termasuk area memasak, area pemotongan, area pengepakan ke dalam gudang. Staf di dapur semuanya adalah pencetak gol terbanyak. Mereka harus melalui pelatihan yang ketat untuk mendapatkan pekerjaan ini. Setiap kali mereka memasuki dapur, mereka harus sepenuhnya didesinfeksi dan memakai pelindung sanitasi.
termasuk masker dan topi, sarung tangan dan sepatu bot sanitasi. Bahan-bahannya dipilih oleh ahli gizi profesional dan dipasok secara khusus oleh peternakan luar. Beragam hidangan, daging, telur, dan sayuran adalah standar. Ikan, udang, dan makanan laut juga sering dimasukkan dalam hidangan. Semua bahan dibersihkan. Narapidana di area pemotongan sayuran akan memotong sayuran, daging yang dimasukkan ke dalam keranjang. Dikirim ke area memasak untuk dimasak. Khususnya untuk mencegah tahanan membunuh dengan pisau. Semua barang di dapur didaftarkan. Pisau diikat ke meja melalui rantai. Untuk memenuhi kebutuhan makan narapidana yang berbeda. Dibagi menjadi 6-8 rasa yang berbeda. Termasuk makanan normal, makanan vegan, ketan yang lembut, makanan yang tidak pedas, makanan rendah fosfor dan sedikit gula. Narapidana dapat memilih sesuai dengan preferensi dan kondisi fisik mereka. Contoh, jika narapidana dengan gigi lemah dapat memilih tepung ketan yang lengket, atau makanan yang rendah gula untuk penderita diabetes. Sipir menggunakan papan untuk merencanakan waktu makan mingguan, memastikan variasi, serta keseimbangan nutrisi. Makanan yang sudah disiapkan akan dikemas di jalur perakitan dan ditempatkan di dalam inkubator untuk dikirim. Dikirim ke tahanan dalam 10 menit. Selain itu, sipir juga membagikan pisang setelah makan, jeruk dan buah-buahan lainnya, untuk memastikan bahwa para tahanan mendapatkan vitamin yang diperlukan. Namun, bahkan jika bosnya terlalu boros, masih banyak tahanan yang berpendapat bahwa telurnya 30% kurang matang dan bakso ikannya tidak segar, atau nasinya terlalu keras. VV. Nama tahanan ini adalah Trump. Dia mengeluh bahwa mie goreng dengan sausnya tidak cukup enak. Dia adalah seorang pemimpin geng sebelum masuk penjara. Dia sering makan steak dan foie gras king crab. Hidangan mie goreng ini tidak bisa menarik perhatiannya. Tetapi agar tidak kelaparan, dia masih harus memakan semua makanan ini pada akhirnya. Sangat mudah untuk merasa monoton setelah makan lama di penjara. Beberapa tahanan menukar poin kerja dengan makanan ringan. Nama tahanan ini adalah Shakima. Dia memamerkan kekayaan camilannya kepada wartawan. Dia dengan hati-hati menyebarkan makanan ringan di tanah, memperlakukannya seperti harta karun. Termasuk 4 botol minuman, 3 kantong kue Oreos, 6 sachet Sashima dan beberapa permen dan bar pedas. Dia telah bekerja keras selama lebih dari 3 tahun. Sekarang Shakima memiliki 50 hari untuk menyelesaikan masa hukumannya. Dia dengan hati-hati merencanakan konsumsi sementara. Menetapkan tujuan kecil untuk dirinya sendiri. Menghadiahi dirinya sendiri dengan sebungkus makanan ringan setiap hari. Mengingatkan dirinya untuk tidak mundur. Penampilan Shakima terlihat sangat menginspirasi. Tapi sipir mengatakan, narapidana yang baik belum tentu warga negara yang baik. Karena tujuannya hanya untuk keluar dari penjara. Tidak benar-benar menghormati hukum. Karena mentalitas ini, penjara memiliki banyak orang berulang. Banyak narapidana yang dibebaskan dari penjara. Bahkan seminggu belum berakhir. Karena penjarahan, pencurian dan tindakan lain yang mereka tangkap kembali ke sini. Tidak ada yang tahu. Mengira mereka adalah anggota VIP penjara. Meskipun tipe sel dengan 1 kamar dan 1 toilet, itu masih cukup sederhana. Narapidana tidak memiliki tempat untuk melakukan kejahatan. Tetapi penjara dalam hal pemeriksaan keamanan masih lemah. Sipir akan melakukan pencarian 360 derajat secara acak di sel penjara tanpa jalan buntu. Kecuali kebutuhan sehari-hari para tahanan. Mereka membalikkan semuanya untuk memeriksanya. Para penjaga juga akan mengawasi perangkat keras sel. Termasuk lubang kecil di jendela besi, celah di depan pintu dan mezanin toilet. Menghadapi kehidupan sehari-hari yang membosankan, beberapa narapidana berbakat akan melakukan sedikit sen. Seperti membuat pesawat kertas, ribuan manik-manik kertas dan banyak lagi. Dalam kasus ini, sipir yang cukup baik mengatakan itu bagus. Tapi lain kali jangan membuatnya lagi.
lalu tanpa ampun menyita pekerjaan itu. Meski sipir agak agresif, namun tetap tidak bisa memadamkan semangat kreatif para narapidana. Beberapa anggota geng membuat tato karena kepercayaan tertentu. Mereka akan mengeluarkan staples dari buku, menajamkan yang tajam, mengikatnya dengan tali, dan membelakangi kamera. Kemudian diam-diam membuat tato pada diri mereka sendiri. Tentu saja tidak legal, karena tanpa perlindungan, rentan terhadap infeksi kulit dan bisul. Biasanya ini terjadi. Para dokter penjara akan mengambil tindakan. Omong-omong, mereka juga akan menghapus semua tato di tubuhnya. Benar-benar mengakhiri niat mereka untuk menato lagi. Untuk menghindari gangguan mental narapidana karena penahanan yang berkepanjangan. Penjara mingguan memungkinkan narapidana untuk beroperasi selama 2 jam. Mereka dapat pergi ke tempat yang ditentukan untuk menghirup udara segar, atau berolahraga, meski masih dibatasi secara ketat. Dibandingkan dengan ruang tertutup seluas 6 meter persegi, itu terlalu bagus. Mengacu pada sejarah kriminalnya sendiri, tahanan itu menyatakan penyesalan yang besar. Bagaimanapun, dunia luar itu indah. Tetapi dia hanya bisa tinggal di sangkar burung setiap hari. Sepanjang hari dengan kesepian. Jadi teman-teman aku di depan layar, tolong hargai kehidupan yang baik saat ini. Jadilah warga negara yang baik dan patuhi hukum. Baiklah, jika kamu suka video ini, silakan suka, ikuti, dan beri komentar ya. Membawa kamu menjelajahi dunia yang lebih luas. Sampai jumpa lagi.